karena memang untuk presentasi pun juga tidak memungkinkan waktunya ya. Karena tinggal 1 pekan lagi kan kita belajar, insya Allah nanti PAT akan dilaksanakan di tanggal 9 Juni ya. Itu informasi awal. Iya masih beberapa, baru 9 orang yang masuk. Baru 9, nanti akan dilaporkan. Nah ini ada lagi masuk. Jadi nanti akan Ibu ganti untuk tugas presentasi, akan Ibu ganti dengan praktek membuat makanan ya. Mengikuti materi yang terakhir ini aja. Oke, baiklah Ibu mulai saja ya. Sudah beberapa bergabung, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum Ibu mulai pelajaran PKWU, ini masih di bulan Syawal, Ibu Rika mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya untuk semuanya ya. Bu Rika minta tolong videonya dinyalakan semua ya. Kalian harus memakai seragam hari Sabtu yaitu pramuka. Nah, pinter. Kevin sudah, Malik sudah, untuk yang lain segera dibuka juga videonya. Lutfi, Nisa, alhamdulillah, Afisena. Sudah semuanya, Masya Allah nih ya. Ibu apresiasi luar biasa untuk kalian yang pagi ini sudah bergabung di pelajaran Bu Rika PKWU di hari Sabtu di jam kedua ya. Biasanya Bu Rika ada di jam 8, ini Bu Rika agak siang jam 9 ya. Tentu saja kalian harus selalu standby. Nah ini menunjukkan kalian sudah memiliki karakter yang baik nih ya. Karakter siswa-siswi SMA Taman Harapan yang disiplin, yang mandiri, yang penuh tanggung jawab ya, yang amanah, kemudian sopan dan santun ya. Mulai dari pakaiannya itu sesuai dengan pakaian seorang siswa. Ini juga menunjukkan sopan santun ya. Kalau pakaiannya amburadul, itu namanya, jadi sopan santun itu tidak hanya dari perkataan namun juga penampilan, kemudian sikap ya. Sikap kalian ya. Tutur kata ya itu harus betul-betul kalian latih. Kalian tutur katanya ini eh, diasah terus yang lemah lembut, kemudian yang tidak berkata-kata kasar ya, berbuat pun berperilaku pun juga seperti itu. Karakter-karakter baik siswa-siswi SMA Taman Harapan bisa kalian wujudkan dalam lingkungan kehidupan kalian sehari-hari di rumah ya. Di lingkungan lingkup kecil keluarga kalian bisa diwujudkan. Ya, misalnya sopan santun kepada orang tua ya, membantu orang tua sedang nyapu, segera diambil tuh sapunya ya, diambil sapunya. Ibu biar saya aja yang nyapu. Orang tua sedang mencuci piring, ibu biar saya aja yang mencuci piring. Menjemur, mencuci baju, apalah pokoknya pekerjaan apapun yang dilakukan oleh orang tua, oleh saudara ya, segera dibantu. Nah ini luar biasa, ini pasti sangat membahagiakan. Orang tua kalian ini sangat, pasti Ibu yakin ini sangat bangga pada kalian. Ya, melihat kalian sholat 5 waktu tertib tanpa diingatkan lagi, tanpa disuruh-suruh ya, yang putra berjamaah ke masjid. Nah ini luar biasa. Ini ya, ini adalah karakter-karakter yang harus kalian munculkan. Kemudian karakter-karakter di lingkungan kalian bisa kalian wujudkan di lingkungan kalian, misalnya di kamar kalian yang rapi, bersih. Ini orang tua kalian juga akan bangga. Ya, ini juga melatih diri kalian untuk mandiri, disiplin, ya, peduli lingkungan. Ada yang kamarnya seperti kapal pecah sampai melangkah aja susah. Malik, Malik. Ada di mana Malik? Baju. Itu lantai penuh sama apa tuh? Bersih nggak lantainya? Bersih ya? Bersih, Bu. Bersih ya, luar Bersih. biasa. Nah inilah. Oh Kevin ketawa ketiwi, kayaknya Kevin nih kamarnya nih.
Susah melangkah nih ya. Habis ada kapal pecah di situ apa gimana? Enggak ya? Bersih, Bu. Bersih ya, luar biasa. Nah, inilah rapi, bersih ya. Ini bisa kalian wujudkan di lingkungan kalian. Kemudian yang putri ya, eh, mukena, sajadah itu selalu siap di tempat sholat ya. Nah, hal-hal kecil seperti ini yang kalian apa mewujudkan, melatih karakter-karakter kalian ya. Untuk selalu, apa namanya, penuh tanggung jawab. Nah, buku ada yang untuk, memulai pelajaran PKW, "Aduh buku PKWU-nya kemana ya?" Gitu, lupa naruhnya. Nah, ya ini sebenarnya buah dari kalian tidak disiplin ya. Jadi nanti kalian, apa namanya, kalau sudah muncul karakter disiplin nanti, oh buku tahu tempatnya di mana, pulpen tempatnya di mana, ya akan mempermudah kehidupan kalian. Baiklah, itu ya, sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu motivasi lagi kalian untuk selalu memunculkan karakter-karakter baik agar kalian itu, sukses belajar. Karena belajar itu tidak hanya untuk, apa namanya, mendulang ilmu atau mencari ilmu-ilmu pelajaran, pengetahuan, wawasan, namun juga harus membentuk kepribadian yang baik ya, karakter-karakter yang baik. Jadi berbeda yang dulu, masih SMP ngomong sama orang tua masih belepotan, masih tidak ada sopan santun, sekarang sudah SMA harus sudah ada perubahan, ya. Baiklah, kita memasuki bab terakhir yaitu tentang pengolahan makanan awetan dari bahan alami. Kalau di buku kalian mungkin adalah evaluasi usaha ya judulnya ya, mungkin loh. Sebutkan ntar dulu, lihat ya. Ntar di buku kalian judulnya apa tuh? Nisa, judulnya apa Nis? Iya kan, evaluasi usaha, namun di situ ada di dalamnya itu tentang apa namanya, tentang makanan awetan. Nah ini nanti akan yang akan dijadikan sebagai bahan untuk ujian ya, ujian praktek, tes praktek. Nanti akan ibu share di pekan depan, tapi ibu jelaskan teknisnya hari ini juga. Tujuan pembelajaran memahami dan menjelaskan dasar-dasar perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya administrasi, dan pemasaran. Jadi ini sebenarnya ada 2 bab ya, yaitu makanan dari bahan alami hewani dan nabati. Yang nabati sudah belum yang kemarin itu, yang kayak bikin asinan, manisan, sudah belum? Ada yang bisa jawab? Makanan awetan yang eh, ada keripik bayam, selai. Sudah belum? Ingat tidak? Kevin nggak ada suaranya kamu. Udah belum, Pin? Nggak tahu, lupa. Nggak tahu ya, yang itu loh yang apa namanya seperti didinginkan, dipanaskan gitu. Ya dan nanti kita apa itu sama-sama pengolahan makanan awetan, namun nanti kalian untuk mempraktek tidak harus yang bahan hewani, bahan nabati pun boleh ya. Berikutnya menjelaskan dan mempraktekkan sistem pengolahan dan pengemasan makanan awetan dari bahan hewani berdasarkan daya dukung wilayah setempat. Nah, ya, sebentar ya Ibu lagi SS dulu sebentar aja. Sebentar ya, sebentar. Memberikan nyari Burani, mana ini Burani? Oh. Untuk kelas 10 Mia 1 koordinatornya siapa biasanya ya? Askandini bukan? Askandini. Sunesta bukan? Biasanya siapa ya? Yang biasa absen. Iya saya Bu. Ya Sunesta ya. Nanti biasa dikirim BA-nya ke Budi kayak pinter ya. Iya. Yang tidak hadir disilang merah aja, jadi nggak usah ragu-ragu ya.
Amatilah gambar berikut. Nah, ini adalah contoh makanan awetan. Nah, ini ada apa tuh? Ikan kaleng ya. Berdasarkan gambar tersebut, ajukanlah pertanyaan yang berkaitan dengan pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Pertanyaan yang Anda ajukan dapat menggunakan format 5W plus 1H. Makanan awetan ini sangat ini ya berkembang, terus berkembang, bahkan diminati oleh generasi-generasi yang saat ini ya. Apa namanya? Kalau kalian pergi ke supermarket, bahkan kalian ini apa namanya? Banyak sekali pilihannya ya. Tidak hanya ikan yang dikalengin ya, bahkan ada sayuran, jamur, betul tidak? Dikalengin itu makanan-makanan itu ya. Eh, Apa namanya, padahal kita kan, ke pasar itu banyak sekali sayur ya. Namun di sini masyarakat tetap apa namanya, berminat dengan makanan-makanan, yang diawetkan. Keanekaragaman tumbuhan di Indonesia mendukung berkembangnya peternakan sapi, kerbau, dan kambing. Suhu tropis juga mendukung berkembangbiaknya unggas. Pantai sebagai penghasil ikan dan bahan hewani merupakan wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah, sedangkan wilayah lainnya merupakan daerah peternakan unggas dan mamalia. Indonesia ini untuk bahan produksi membuat jenis makanan apapun ini apa bahannya itu hampir semuanya tersedia. Bahkan kemarin Bu Rika membahas juga tentang makanan internasional ya di kelas 11 itu. Untuk membuat makanan internasional, masyarakat Indonesia itu tidak perlu mengimpor bahan-bahan itu dari negara asal. Ya, karena bahan-bahannya hampir semuanya sudah tersedia di Indonesia. Misalnya mau membuat makanan internasional dari Eropa atau Timur Tengah, Tiongkok itu yang ciri khasnya adalah kayu manis, tidak perlu kita membeli kayu manis dari negara Tiongkok, di Indonesia sudah tersedia ya, bahkan lebih lengkap lagi rempah-rempahnya. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan ya, keunggulan atau nilai plus kita sebagai masyarakat Indonesia ini memiliki bahan-bahan produksi yang sangat mudah didapat gitu ya. Ya, termasuk membuat makanan awetan hewani. Kenapa harus diawetkan? Karena bahan nabati dan hewani ini ciri-cirinya atau karakternya itu mudah sekali busuk, kemudian mudah rusak. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi wirausahawan bagaimana agar bahan ini bisa tahan lama, kemudian tidak mudah rusak, kemudian nilai ekonominya dalam jangka waktu yang lebih lama itu tidak turun gitu ya. Masih tetap bisa dijual. Nah, ini dengan cara-cara diawetkan seperti ini. Proses pengolahan dengan teknologi sederhana dan modern merupakan solusi untuk meningkatkan daya tahan produk perikanan maupun pertanian sehingga dapat mempertahankan nilai produk bahan meningkatkan nilai ekonominya ya. Ikan kan tahu sendiri ya, dalam satu hari kalau kita tidak masukkan kulkas, tidak kita freezer, tidak kita olah itu lama-lama busuk kan ya itu ya. Nah, inilah ikan-ikan ini diolah dengan berbagai cara, bisa diasinkan, bisa dibuat ikan kaleng ya, bisa dibuat apalagi tuh ya, abon ya. Nah, ini agar bahan ikan ini tidak mudah rusak. Nah, ini nanti kalian praktek nih membuat makanan awetan ini, baik boleh dari bahan hewani, boleh dari bahan nabati. Ya, siap-siap ya. Nanti boleh individu, boleh berkelompok. Karena Bu Rika apa namanya, mempertimbangkan takutnya nanti biayanya terlalu mahal gitu. Tapi kalau kalian bersedia individu ya silahkan. Nah, tugasnya nanti adalah kalian membuat makanan awetan ini, kemudian kalian videokan ya, seperti apa tutorial-tutorial memasak itu loh, ya. Nanti kasih caption SMA apa praktek PKBU SMA Taman Harapan 1 gitu ya. Kemudian di-share di YouTube kalian dan nanti yang kalian ini apa kumpulkan ke Budika linknya, link channel YouTube-nya ya. Kemudian kalian pada saat tutorial itu diusahakan menggunakan seragam. Nah, ya seragam. Atau di akhir-akhir video menggunakan seragam gitu ya. Jadi apa namanya di situ yang penting kalian menunjukkan kalau kalian itu siswa SMA Taman Harapan gitu ya. Makanan awetan dari bahan alami, makanan awetan dari bahan hewani yang dimaksud adalah produk ini sudah belum ya tadi ya. Oh ya.
yang bertujuan menghasilkan bahan makanan atau makanan hewani. Ide dan peluang wirausaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani dapat dimulai dari lingkungan sekitar, melihat potensi diri sendiri, dan mengembangkan ide usaha yang telah ada. Kalau di Bekasi ini dekat pantai nggak sih? Ada ini apa hasil laut nggak? Hasil laut ada nggak? Halo? Ah, Lutfi, Lutfi, Bekasi ini hasilnya apa nih? Punya hasil laut Aku nggak? hasil laut apa Hewani ya? yang apa ya? Di Bekasi itu ya, yang bisa diawetkan kalau bahan hewani itu apa tuh? Kalau di Bekasi ini. Apa Bu ya? Kalau Lupa sih Bu. nabatnya apa? Hah? Lupa Bu. Kerang, kerang, kira-kira kerang? Iya Eh, nggak kerang? Di kerang pesisir utara itu hasil lautnya. Kalau ikan kan kayaknya sedikit ya, mungkin lebih pada udang sama kerang ya. Bener nggak sih? kerang Bu. Nah, itu kalau di lingkungan kita ya, di lingkungan sekitar kita. Kalau apa nabatinya yang paling khas itu ya kayak jengkol gitu ya, itu khasnya. Tapi ini tidak apa namanya, tidak membatasi ya. Jadi kalian tidak harus yang ada di Bekasi gitu, tidak harus. Karena kita luas, ya, hampir bahan-bahan pangan nabati hewani itu meskipun tidak dihasilkan oleh daerah Bekasi, kita tetap bisa mendapatkan dengan mudah. Wisata dan kuliner adalah dua hal yang saling mendukung dalam pengembangannya. Usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani dapat menjadi alternatif daerah kawasan wisata. Dan misalnya telur asin. Ya, telur asin ini merupakan pengolahan bahan hewani yang berasal dari Brebes. Nah, ini biasanya kalau di olahan-olahan makanan khas ini biasanya paling laku di daerah-daerah wisata setempat. Nah, kalau di misalnya kalau kita pergi ke kota aja ya, biasanya kalau kita pergi kota mana gitu, oh ciri khasnya makanan daerah kota ini apa ya, gitu kan ya di Indonesia kan begitu ya. Eh, oh ciri khasnya makanan daerah ini, misalnya mana Surabaya itu apa? Makanan Surabaya, oleh-oleh khas Surabaya gitu kan ya, oleh-oleh khas Bekasi. Tapi kalau semakin ke sini tuh kayaknya eh, semakin ini ya, semakin semakin apa namanya, semakin banyak tipenya, semakin banyak jenisnya. Tapi lama-lama jadi kayak ada misalnya keripik ya, keripik ini, keripik pisang khas Bekasi. Tidak 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 apa namanya, tidak berbeda jauh dengan keripik pisang khas Surabaya, bener nggak sih? Jadi di situ brand aja gitu loh. Tapi kalau kayak apa namanya, makanan seperti telur asin ini betul-betul dari Brebes ya. Kemudian kayak pecel itu misalnya ya, pecel itu dari daerah Jawa Timur. Kemudian kalau gudeg itu dari Jogja gitu kan ya. Kalau apa rendang itu dari Padang gitu kan ya. Nah, ini makanan-makanan khas. Sistem pengolahan dari proses pengawetan makanan bahan hewani. Nah, ini nanti muncul di UAS ya, di PAT ya. PAT nanti ada teknik-teknik cara pengawetan. Nanti kalian pelajari di buku kalian atau di googling ya. Tujuan dari pengawetan adalah memperpanjang umur simpan produk pangan. Proses pengolahan makanan awetan disesuaikan dengan lama waktu penyimpanan yang diinginkan. Proses pengawetan tergantung pada beberapa lama umur simpan produk yang diinginkan dengan perubahan mutu produk yang diterima. Diusahakan untuk tidak merusak mutu ya. Yang pertama yaitu untuk mencegah atau memperlambat mikroba. Nah, mencegah mikroorganisme atau mengeluarkan mikroorganisme atau menghambat mikroorganisme berkembang. Nah, ini adalah apa namanya, tujuan dari pengawetan. Mencegah atau memperlambat laju proses dekomposisi, kemudian mencegah kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Kemudian ini contoh makanan-makanan hasil diawetkan. Yang pertama ada ikan asap. Pernah makan ikan asap? Malik, Malik, Malik lagi. Jangan Malik lagi. Ntar ya ceritanya Malik mulu. Zahra, Zahra.
Suara Ya, Bu Bu. Rika putus-putus nggak, Zara? Suara Bu Rika putus-putus nggak? Enggak. Enggak ya. Zara pernah makan ikan asap nggak, Zara? Enggak. Nggak pernah. Nggak Enggak. pernah makan ikan asap? Pernah, Bu. Pernah ya, Kevin ya, Pin. Rasanya gimana, Pin? Enak. Enak ya. Diapain biasanya masak santan gitu ya? Iya. Kamu tahu nggak cara pengolahannya seperti apa nih ikan asapnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Cari Bukan tahu dulu saya. dong. Namanya sesuai dengan namanya ya, ikan asap. Jadi ikan asap ini biasanya digantung-gantung gitu pada saat prosesnya ya. Jadi dia itu tidak seperti dibakar, cuma nggak nyentuh apinya. Jadi ini di asap. Jadi dipanaskan dengan asapnya api. Nah, ini apa namanya, untuk mengurangi kadar air yang ada di ikan. Jadi kadar airnya nanti akan menetes-netes terus, akhirnya kadar airnya berkurang. Nah, ini akan membuat ikan ini awet atau tidak busuk. Jadi seperti matang gitu ya, matang, kayak matang gitu. Ikan asap. Nah, nih kayak gitu tuh. Ikan asap dia dikeluarkan dulu apa namanya? Isinya, dikeluarkan isinya. Nah, baru digantung-gantung di asap. Jadi nanti akan air menetes-netes air gitu. Nah, kemudian yang kedua contoh makanan yang diawetkan adalah dendeng. Dendeng tahu nggak dendeng? Revana, Revana. Tahu ya? Enak nggak dendeng? Enak, Bu. Apa sih itu dendeng? Nenek daging yang diiris. Oh, dagingnya diiris tipis-tipis, tipis-tipis, jadi kayak mirip kerupuk gitu ya, kayak kerupuk kerupuk daging ya, kayak mirip-mirip gitu, saking tipisnya. Nah, itu apa namanya, disayat tipis, dibumbui, lalu dikeringkan. Ini tahu sendiri kan ya, kalau daging itu sangat mudah busuk. Nah, ini cara cara membuat daging biar bisa tahan lama, bisa itu dibuat diolah lah seperti itu. Kemudian ada abon ikan, dibuat abon. Abon daging juga ada ya. Kemudian dibuat sosis. Ada yang pernah membuat sosis, bukan makan sosis. Kalau makan sosis, Ibu yakin kalian sudah pernah makan sosis. Yang membuat sosis, ada yang sudah pengalaman membuat sosis. Rizky, Rizky, Iya, pernah Bu. nggak? Pernah nggak Ki kamu bikin sosis Ki? Pernah. Pernah, Bu, tapi gagal. Serius? Serius, Bu. Bahannya apa? Bahannya apa Ki? Pakai daging terus sama dicampur tepung apa itu namanya? Oh gitu. Heeh. Dagingnya digiling dulu ya, digiling ke pasar Iya, dulu gitu ya. Terus iya. tepungnya apa tuh? Tepungnya kayak tepung tapioka. Tepung tapioka ya. Kamu mengikuti resep sebenarnya ya. Iya, Cuma tapi gagal gitu. gagal. Tangan beda Oh, tangan. oh beda tangan. Emang tangan kamu kenapa ketebelan gitu? Gak tahu, Bu. Gitu. Terus kamu Saya nggak tahu tuh nyoba. kenapa gagalnya karena apa gitu? Harus dicari tahu loh. Hmm, gak tahu, Bu. Yang penting saya makan enak tapi gagal. Gagal tapi enak ya, apalagi berhasil gitu ya. Terus kamu bungkusnya pakai apa? Digulung-gulung aja apa dibungkus plastik gitu? Enggak, Bu, langsung diinin aja. Ditaruh alas. Eh? Langsung Ditaruh alas. ditaruh harus Ah, taruh panggang gitu, langsung mm-mm, dipanggang gitu ya. mm-mm. Oh, iya 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 iya. Iya. Kayak Wah, semacam ini itu tapi luar bakso, Bu. biasa loh, Ki. Kamu sudah apa namanya, eksperimen namanya ya, uji coba. Nah, jangan jangan putus asa. Yang gagal aja enak kata kamu, apalagi nanti yang berhasil gitu kan. Cuma ini ya, Pak, kamu mungkin ada ukuran-ukuran tepungnya itu ya. Tapi Mm-mm. betul pakai tapioka gitu. Pakai kayak semacam bikin bakso, Bu. Oh gitu. Kalau nggak salah itu ada ininya ya, kayak ada berapa ininya gitu loh. Tipe-tipenya kalau nggak salah. Ada yang kayak tepung terigu itu ada tipe-tipenya. Iya, ada terigu Sama-sama segitu. terigu, cuma dia Iya. dia ada tipe-tipenya, persentasenya apa-apa gitu loh. Lupa Bu Rika. Mm-mm. Aduh, Bu Rika emak-emak tapi lupa, maaf ya. Iya. Ya, nah ini luar biasa Ki kamu. Nah, ini contoh kilas tokoh, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada kita nih ya. Nyonya Suharti mulai berjualan ayam goreng kremes sejak tahun 1962 di Jogja.
Nah, ayam kremes itu ternyata udah sebelum Bu Rika lahir malah ya. Yang ketika itu masih usaha kecil-kecilan dan belum punya rumah makan. Pada tahun 69, Nyonya Suharti membuka rumah makan sendiri, bumbu rempah khas Indonesia dipadu dengan sambal ulek yang menemani sajian membuat ayam goreng Nyonya Suharti digemari semua kalangan. Ini sampai sekarang ini sangat digemari ya, ayam kremes geprek ini ya. Benar nggak? Tapi sudah apa namanya menjadi apa namanya makanan favorit dan resep kalangan masyarakat umum. Nah, ini perhitungan contoh perhitungan biaya pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Yang dimasukkan itu adalah dari biaya tetap maupun biaya tidak tetap. Biaya investasi merupakan biaya untuk pembelian mesin dan peralatan pengolahan ya. Kalau misalnya tadi ayam kremes ya, peralatan-peralatan penggorengannya, apa namanya peralatan-peralatan untuk ini ya, apa namanya membuat adonannya, olahannya gitu ya. Nah, sedangkan yang tidak tetapnya ya bahan ayamnya sama tepungnya. Semakin banyak yang mau kita produksi ya semakin banyak yang kita butuhkan ayam sama eh, tepungnya. Ini intinya biar kalian itu bisa membedakan antara biaya tetap sama tidak tetap ya. Yaitu biaya tidak tetap itu biasanya disebut dengan biaya variabel. Jadi Bu Rika ini nggak mau ya kalau nanti setelah pelajaran PKBU nanti ditanyain, kamu tahu nggak bedanya biaya tetap sama tidak tetap? Nggak tahu. Padahal sama Bu Rika sudah disampaikan ya. Kayak misalnya Rifki tadi, Ki. Kamu kan bikin sosis tuh, Ki ya. Yang termasuk biaya tetap tuh apa, Ki? Coba, Ki. Biaya tetap, Heeh. eh, biaya tetap bahan-bahannya apa gimana, Bu? Nah, kok bahan-bahannya kan tadi udah Ibu sampaikan. Kalau bahan-bahannya kayak tepungnya, kayak dagingnya, itu namanya biaya tidak tetap. Artinya Hmm, apa? Semakin banyak kamu mau bikin apa namanya sosis, hmm, nanti akan semakin banyak pula daging sama terigu yang hubung yang kamu pakai gitu kan ya. Sedangkan kalau biaya tetap, kamu mau bikin berapapun produk, tapi biayanya segitu-segitu aja. Apa tuh? Yang biaya tetap kira-kira? apa ya? Saya nggak ngitung Kamu dulu masaknya itu. pakai apa tuh? Hah? Masaknya pakai apa tuh? Kayak kompor, Panggangan kompor ya? pakai kukus. Kukus ya? Nah, alat kukusnya itu merupakan biaya tetap, ya kan? Hmm, Kamu misalnya alat kukus itu eee bisa menampung 100 piece misalnya ya, alat kukus itu bisa menampung 100 sosis. Kamu mau bikin 200 tuh, Rifki harus beli 2 kukusan apa cukup satu aja? beli satu juga cukup. Satu aja kan, cuma 2 kali masak gitu kan ya. Jadi artinya apa, biaya tetap ini berapapun yang kita produksi barang, kita masih, kita, tetap menggunakan satu itu ya, satu biaya itu. Artinya apa, biaya tetap ini biasanya adalah, barang-barang yang bisa berkali-kali dipakai. Misalnya kukusan, "Ki, kamu kukus sekali pakai buang apa gimana?" Itu, Sombong banget kamu, Ki. Kukusan 1 kali pakai buang, Ki, Ki. Ya, Ki. hah? Kamu kukusan kukusan untuk sosis tadi 1 kali pakai buang apa berkali-kali pakai? Berkali-kali lah. Mas kok Berkali-kali kan? kalau Nggak mungkin satu 1 kali buang kan? kalau gitu Nah, langsung oh buang. sombong banget 1 kali buang, 1 kali pakai buang, 1 kali pakai buang ya, enggak ya? Kamu Iya, ini namanya ciri-ciri biaya tetap kayak gini, ya, ya Ki ya. Nah, yang lain juga bisa ya, bisa dipahami ya, bedanya biaya tetap sama biaya tidak tetap atau biaya variabel. Biar kalian itu nanti apa namanya paham ya setelah di luar itu paham, oh ini namanya biaya tetap, ini biaya tetap. Nanti pada saat praktek juga kalian ini ya, kalian sambil dipelajari, oh ini biaya tetap, biaya tidak tetap. Pemasaran, strategi pemasaran langsung produk pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Ada teori seperti ini ya, apa bahwa untuk makanan-makanan
makanan-makanan yang cepat saji atau makanan-makanan yang tidak tahan lama itu lebih baik pemasarannya secara langsung. Ya, secara langsung ini ya offline gitu ya, misalnya langsung ketemu dengan konsumen face to face gitu ya. Kalau yang tahan lama ini bisa secara tidak langsung atau melalui marketing. Tapi kalau di masa-masa modern seperti ini ya, apalagi di masa pandemi, pemasaran tidak langsung pun juga bisa dilakukan pada bahan makanan ya. Kita misalnya kalian ya mau beli nasi goreng, bisa nggak online? Bisa ya. Yang suka beli nasi goreng nih, Dim. Kamu kemarin makan nasi goreng apa, Dim? Nasi goreng sosis, Bu. Beneran ternyata ya. Kamu bisa nggak beli online? Bisa sih, Bu. Bisa ya sekarang ya. Nah, itu artinya apa? Kita usaha makanan itu tidak harus offline, bisa online saat ini ya. Apalagi di masa pandemi ini ada social distancing ya. Kemudian apa namanya? Tidak boleh bertemu gitu kan ya. Nah, ini bisa disiasati dengan kita online kan melalui GoFood kayak gitu kan bisa kan ya. Jual makanan matang melalui pemasaran tidak langsung. Nah, ini di sini ya, evaluasi kegiatan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Ini slide terakhir kalau nggak salah, nah betul kan ya. Evaluasi kegiatan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani meliputi evaluasi terhadap perancangan kondisi sumber daya alam atau permintaan konsumen. Ini artinya apa? Kalau kita sudah memiliki usaha, harus kita pikirkan bagaimana usaha kita itu bisa berkembang, tidak stuck gitu ya. Jadi misalnya tadi apa kita membuat sosis tadi ya, sudah berhasil tuh misalnya Ki ya, Ki udah berhasil. Itu dipikirkan lagi bagaimana agar pangsa pasarnya lebih luas lagi. Kemudian bagaimana agar ini pengemasannya ini lebih menarik gitu. Jadi terus berkembang. Yang tadinya cuma plastik polos, bagaimana biar ada stiker-stikernya gitu. Jadi terus berkembang, terus menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, ini harus dilakukan oleh wirausahawan, harus seperti itu. Oke, ini tentang evaluasi hasil kegiatan usaha. Nah, Ibu kasih tahu lagi, ini materinya sangat tidak mendalam ya. Nanti di soal-soal PAT itu nanti akan kalian ditanyakan bagaimana cara-cara pengawetan makanan hewani, nabati ya. Nanti di buku kalian kalau nggak salah sudah ada itu ya. Kalian bisa lihat di halaman, Ibu lihat nih ya, di halaman di halaman mana ya? Enggak ada. Hmm. 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 Waktu itu tanaman hias udah kan ya? Tanaman hias udah. Enggak ada sih pengawetan, teknik-teknik pengawetan. Tentang kegiatan makanan awetan, usaha olahan nugget ayam. Enggak ada awetannya. Kalian tahu nggak ini teori-teori tentang pengawetan ada di mana ya?
Nanti kalian ini ya, apa namanya? Cari cara-cara mengolah makanan awetan. Makanan olahan nugget. Ini nanti apa ada di apa namanya? Simmering kayak gitu. Ada dipanaskan, dikeringkan, diasinkan gitu ya. Nggak ada, adanya di buku. Adanya di buku yang kakak kelas kamu. Di buku kalian kok nggak ada? Nanti ini ya apa Ibu share ini deh, Ibu share apa namanya cara-cara apa mengawetkan makanan. Teknik-teknik pengawetan makanan. Oke. Ya, ternyata di buku kalian hanya sekilas aja tentang cara membuat makanan awetan. Baiklah, ini apa slide terakhir untuk yang Ibu jelaskan untuk tugas pekan depan. Kalau pekan ini akan Ibu share aja materi ini, kalian tugasnya hanya membuka GCR, diklik serahkan ya. Kemudian pekan depan akan Ibu share untuk tugas ujian praktek. Ujian prakteknya membuat makanan awetan baik dari boleh bahan hewani, boleh bahan nabati. Divideokan pakai caption SMA Taman Harapan 1, praktek PKWU, pakai seragam, boleh berkelompok, boleh individu. Durasinya bebas karena tinggal kalian apa namanya share di YouTube kalian, mengirimkannya link kalian aja, link YouTube kalian ya. Ada pertanyaan silakan. Pekan ini juga akan Ibu rekap untuk Google Classroom kalian. Oleh karena itu Google Classroom-nya diperhatikan, segera diperiksa, yang belum segera dikerjakan ya. Apabila ada yang belum, baik itu materi maupun tugas, harus diserahkan ke Bu Rika. Ada pertanyaan tentang tugas prakteknya? Halo? Tidak ada. Nggak ada ya, Pin? Nggak ada ya, yang lain juga tidak ada ya? Sudah paham ya? Jadi untuk presentasi tidak jadi ya, untuk kelompok presentasi tidak jadi, diganti dengan apa namanya tugas praktek membuat makanan awetan. Kira-kira nanti kamu bikin apa sih? Pin, kamu bikin apa, Pin? Tahu, Bu. Kira-kira ada yang ada di gambaran kamu bikin apa? Belum tahu. Nggak tahu. Masa belum tergambar bikin apa itu? Bikin apa? Makanan awetan apa? Yang lain? Arya? Arya ada nggak ini orangnya nih? Sunesta bikin apa Sunesta? Belum tahu antara asinan sama kimchi. Asinan sama Kimchi. kimchi. Oh iya. Iya. Sepertinya lebih awet kimchi ya. Lebih Iya. tertarik kimchi, bikin kimchi aja ya, Sunesta ya. Iya. Oke, bagus. Itu sebenarnya kalau termasuk makanan awetan dan termasuk juga makanan internasional. Oke. Yang lain coba Ibu Nisa. Ya, Bu. Bikin apa? Kira-kira Belum mau kepikiran, bikin Bu. Hah? Belum kepikiran, Bu. Belum kepikiran. Yang udah kepikiran siapa? Damara? Damara, Avicenna, Lutfi, Dimas, Malik, Revana, Rifki. Ki, kamu bikin sosis lagi ya, Ki? Siap, Bu. Yang lain bikin apa? Avicenna bikin apa? Avicenna? Kamu nggak tahu. Ya, yang mudah-mudah aja. Yang mudah dan yang ini, yang kira-kira laku di masyarakat, gitu kan ya? Oke, baiklah. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk Sunesta, Ibu minta tolong nanti direkap absensinya, share ke Bu Rika ya. Ibu Iya, Bu. sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.